dalam belajar. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, marilah kita mulai belajar. Adik-adik, kalian tentu tidak asing lagi mendengar penyakit diare, bukan? Jika iya, pernahkah kalian mengalami penyakit diare? Kira-kira apa yang menyebabkan seseorang terkena penyakit diare? Oke, kakak kasih tahu ya. Penyakit diare disebabkan oleh mikroorganisme yang sangat kecil. Kebiasaan hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit diare. Kebiasaan sederhana adalah dengan tidak mencuci tangan sebelum makan. Kira-kira mikroorganisme tersebut adalah? Ya, benar sekali, bakteri. Mungkin kalian berpikir bahwa bakteri hanya merugikan manusia saja ya. Eits, jangan salah, bakteri juga menguntungkan loh bagi manusia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Tonton sampai habis ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri, struktur, dan bentuk dari bakteri. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara bakteri bereproduksi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan peranan bakteri bagi kehidupan. Adik-adik, apa yang kalian tahu tentang bakteri? Bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion atau bakterium yang berarti tongkat atau batang. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri umum dari bakteri. Yang pertama, bakteri berukuran kecil dengan ukuran 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Karena ukurannya yang sangat kecil, bakteri disebut juga dengan mikroorganisme. Yang kedua, bakteri memiliki dinding sel. Yang ketiga, bakteri hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Berikutnya, bakteri termasuk ke dalam organisme bersel satu atau disebut juga dengan organisme uniseluler. Selanjutnya, bakteri tidak memiliki membran inti sehingga termasuk ke dalam organisme prokariotik. Tempat hidup dari bakteri meliputi tempat yang luas sehingga disebut dengan kosmopolit. Bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Dan beberapa dari bakteri membentuk endospora apabila keadaan lingkungan tidak menguntungkan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang struktur dari bakteri. Struktur dari bakteri dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri, yang terdiri dari ada sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Selanjutnya ada struktur tambahan. Struktur tambahan yaitu struktur yang hanya dimiliki oleh bakteri tertentu saja. Contohnya ada flagella, pilus atau fimbria, ada juga bakteri yang memiliki klorosom dan vakuola gas. Nah, ayo kita bahas satu persatu struktur dari bakteri. Yang pertama, dinding sel. Tidak hanya tumbuhan loh yang memiliki dinding sel, bakteri juga memiliki dinding sel. Dinding sel dari bakteri terdiri dari peptidoglikan, yaitu gabungan dari polisakarida dan protein. Fungsi dari dinding sel yaitu sebagai pelindung dan pemberi bentuk bagi bakteri. Nah, berdasarkan ketebalan dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif yaitu bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tebal dan berwarna ungu apabila diwarnai dengan pewarnaan gram. Sedangkan bakteri gram negatif yaitu bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan berwarna merah atau merah muda apabila diwarnai dengan pewarnaan gram.
Berikut adalah contoh dari bakteri gram positif dan contoh dari bakteri gram negatif. Selanjutnya adalah membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeable atau hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi dari membran plasma adalah tempat pembentukan mesosom, alat transport elektron dan proton saat oksidasi makanan, dan sebagai alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat organel sel berada. Sitoplasma terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Fungsi dari membran plasma yaitu sebagai tempat terjadinya reaksi kimia sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom merupakan butiran yang tersebar di dalam sitoplasma dan berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian inti. Inti merupakan pusat pengendali aktivitas sel dan mengandung DNA rantai tunggal yang berbentuk bulat yang disebut dengan nukleoid. Selanjutnya adalah flagella. Flagella merupakan alat gerak dari bakteri. Berdasarkan letak flagellanya, bakteri dibedakan menjadi bakteri atrik, monotrik, lopotrik, ampitrik, dan peritrik. Kemudian selanjutnya adalah pilus dan pimbria. Pilus adalah bentuk umum dari pili, sedangkan pimbria adalah struktur berupa rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum, tetapi ukurannya lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Sedangkan pimbria adalah struktur mirip dengan pilus tetapi lebih pendek dari pilus. Kemudian ada kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul terdiri atas polisakarida dan air. Kapsul berfungsi sebagai alat pertahanan dan pelindung bagi bakteri. Kemudian ada klorosom. Klorosom merupakan struktur yang berada di bawah membran plasma. Klorosom mengandung pigmen klorofil yang digunakan oleh bakteri untuk fotosintesis. Kemudian ada vakuola gas. Vakuola gas hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis saja. Vakuola gas fungsinya bagi bakteri yaitu untuk mengapung ke permukaan air untuk memperoleh cahaya. Nah adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari bakteri. Pada umumnya, bakteri memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama ada bacillus atau batang, coccus atau bola, dan spirillum atau spiral. Nah, berikut adalah macam-macam bentuk dari bakteri. Nah adik-adik, sekarang kita akan pindah ke pembahasan bagaimana cara bakteri memperbanyak diri. Adik-adik, ternyata bakteri memperbanyak diri dengan 2 cara, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Dengan cara seksual, bakteri melakukan pemindahan DNA, sedangkan dengan cara aseksual, bakteri melakukan pembelahan diri. Nah, marilah kita membahas lebih lanjut tentang cara bakteri melakukan reproduksi secara seksual. Bakteri melakukan reproduksi secara seksual yaitu dengan melakukan pemindahan DNA atau materi genetik yang disebut dengan rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik ini akan menghasilkan 2 sel bakteri kombinasi dari DNA kedua induknya. Kemudian, rekombinasi genetik ini dilakukan melalui 3 metode, yaitu ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi itu yaitu pemindahan DNA bakteri yang dilakukan secara langsung. Yang kedua ada transduksi. Transduksi yaitu pemindahan DNA bakteri dari satu bakteri ke bakteri yang lain yang dibantu oleh bakteriopak. Bakteriopak itu adalah virus yang menginfeksi bakteri. Kemudian konjugasi. Konjugasi yaitu pemindahan DNA bakteri secara kontak langsung antara bakteri yang berdekatan. Lalu bagaimana cara bakteri bereproduksi secara aseksual?
Bakteri bereproduksi secara aseksual yaitu dengan melakukan pembelahan biner. Pembelahan biner yaitu pembelahan yang tidak melibatkan pembelahan sel, namun pembelahannya itu terjadi secara spontan. Berikut adalah tahapan-tahapan dari pembelahan biner. Yang pertama, terjadi pemanjangan sel dan replikasi DNA sel induknya. Kemudian, yang kedua, dinding sel dan membran sel mulai membelah. Yang ketiga, septum terbentuk dan DNA terpisah. Dan yang terakhir, selnya terpisah menjadi dua dengan DNA masing-masing. Nah, adik-adik, tahukah kalian peran bakteri? Ternyata bakteri memiliki peran menguntungkan dan peran merugikan dalam kehidupan. Berikut adalah peran menguntungkan dari bakteri. Dan berikut adalah peran merugikan dari bakteri. Nah, adik-adik, kita sudah mempelajari tentang bakteri. Dapat kita simpulkan bahwa bakteri merupakan organisme berukuran kecil yang memiliki struktur umum dan struktur tambahan dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual serta memiliki peran merugikan dan menguntungkan bagi kehidupan. Kita sudah mempelajari tentang bakteri. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu hidup sehat, makan makanan bergizi, dan periksa ke dokter apabila kalian merasa sakit. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua.